Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'i wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini adalah hari Jumat perdana yang ada di bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Dan tentunya kita semua patut dan sangat-sangat patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih menganugerahkan kepada kita semua usia dan juga kesempatan untuk sama-sama kembali bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Karena betapa banyak kaum muslimin yang tahun lalu masih bersama-sama beribadah dengan kita, masih sama-sama melaksanakan sholat tarawih, masih sama-sama melaksanakan saum Ramadan, bahkan masih sama-sama melaksanakan buka bersama di masjid ini ataupun di masjid-masjid yang lainnya. Namun qadarullah, pada tahun ini mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita semua yang masih diberi kesempatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat menyayangi kita. Betapa besar pahala yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah berkenan untuk senantiasa memberikan kepada kita taufik, petunjuk, dan juga inayah atau pertolongannya, supaya kita semua dapat menggerakkan anggota tubuh kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sholat tarawihnya, baik saum Ramadannya, baik tilawah Al-Qur'annya, baik sedekahnya, baik wiridnya, dan juga berbagai macam ibadah-ibadah yang mampu kita lakukan khususnya selama bulan Ramadan ini. Dan kita harap mudah-mudahan kebiasaan baik yang sudah bisa kita biasakan dan kita lakukan di bulan Ramadan ini terus terbawa menjadi kebiasaan di bulan-bulan yang lainnya setelah bulan Ramadan, sehingga harapannya ketika nanti kita wafat dalam keadaan usul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyatul ibadah atau pendidikan ibadah bagi seluruh umat muslim. Bahkan bulan Ramadan juga adalah syahrul Qur'an atau bulan Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan lah Al-Quran, kitab suci kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang akan mengantarkan kita semua untuk meraih kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan
alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang berupa petunjuk bagi seluruh manusia dan juga penjelasan-penjelasan mengenai cara beragama serta pembeda mana yang hak, mana yang benar, dan juga mana yang batil, mana yang buruk atau mana yang salah. Allah sengaja mengaitkan segala hal yang mulia dengan Al-Quran. Al-Quran kita kenal dengan istilah Al-Quranul Karim, yang artinya adalah Al-Quran yang mulia. Maka setiap makhluk yang berkait dengan Al-Quran pasti menjadi makhluk yang mulia. Bahkan ketika Al-Quran turun pun, Allah sengaja mengaitkan Al-Quran tersebut dengan makhluk-makhluknya yang mulia. Yang mana Al-Quran merupakan firman Allah, Zat yang maha mulia. Kemudian diturunkan melalui perangkara malaikatnya yang paling mulia, Kiramil Baradah, malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian diturunkan ke dunia kepada pemimpin seluruh manusia, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali pertama diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang paling mulia dalam 12 kalender Hijriah. Kemudian diturunkan pada malam yang mulia, yaitu pada malam Lailatul Qadar, dan diturunkan di tanah yang paling mulia di seluruh tanah yang ada di seluruh penjuru dunia ini, yaitu adalah tanah Makkah Al-Mukarramah. Maka tidak aneh ketika ada makhluk yang disandingkan, dikaitkan dengan Al-Quran, maka makhluk tersebut akan menjadi mulia. Benda mati lainnya, seperti selembar kertas, ketika dikaitkan dengan Al-Quran, maka kertas tersebut akan menjadi mulia. Kertas biasa, kertas yang berisi dokumen-dokumen penting, ketika sudah tidak terpakai, maka kertas tersebut bisa berakhir menjadi bungkus gorengan atau dibakar menjadi api. Tapi kertas yang berisi tulisan Al-Quran, maka sampai kapanpun selama masih ada tulisan Al-Quran tertulis di dalam kertas tersebut, maka wajib kita muliakan. Tidak boleh kita simpan di sembarang tempat. Tidak boleh kita injak. Bahkan ketika kita mau menyentuhnya pun, kita harus dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Padahal sama-sama kertas. Bahan bakunya tidak ada bedanya dengan kertas yang berakhir menjadi bungkus gorengan. Oleh karena itu, sekali lagi, makhluk apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi makhluk yang mulia. Itu benda mati, apalagi manusia. Manusia yang berkaitan dengan Al-Quran. Manusia yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dia pasti akan menjadi manusia yang mulia. Di antara kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan bagi manusia yang senantiasa menjadi terkait dengan Al-Quran adalah yang pertama, dia akan diaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keluarganya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man hum?" Wahai Rasulullah, siapakah mereka? Siapakah dari kalangan manusia yang diaku sebagai keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum ahlul Qur'an." Mereka adalah orang-orang ahli Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Bukan hanya sebagai ahlullah, bukan hanya sebagai keluarganya Allah, tapi mereka adalah orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Ketika kita punya keluarga, yang mana keluarga kita itu menjadi terpilih, menjadi seorang pejabat,
menjadi seorang wali kota atau gubernur misalnya, apalagi menjadi seorang presiden. Maka tentu kita sebagai keluarganya, yang padahal tidak diangkat menjadi apa-apa, juga ikut bahagia dan ikut bangga akan keluarga kita yang terangkat atau dipilih menjadi seorang pemimpin. Itu ketika kita punya kalangan pejabat orang terkenal dari kalangan manusia. Bahkan kita sebagai keluarganya terkadang bisa mendapatkan manfaat dari keluarga kita yang menjadi seorang pejabat tersebut. Misalnya ketika kita mengurus sebuah urusan kita akan dipermudah. Kemudian bisa jadi kita kecipratan rezekinya. Dan lain-lain sebagainya. Itu baru manusia. Apalagi kalau kita diaku sebagai keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarga Allah di dunia akan mendapatkan perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya perhatian dari Allah? Bisa jadi segala urusan kita bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat nanti, dari mulai di alam kubur, kemudian di alam mahsyar sampai menyeberangi sirat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selama di dunia, rezeki kita akan dilancarkan dan diberkahi oleh Allah. Kemudian kita pun akan dilindungi dari berbagai macam musibah dan kecelakaan. Dan juga berbagai keistimewaan lainnya ketika kita sudah diaku sebagai keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsalik, wa syukru lahu ala taufiqi wa qilali, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama berharap untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi kemuliaan pertama bagi orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kemudian kemuliaan selanjutnya bagi orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa rajin membaca Al-Quran, senantiasa berusaha menghafalkan Al-Quran, senantiasa berusaha memahami Al-Quran, dan yang terakhir adalah senantiasa berusaha mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Keistimewaan yang kedua adalah seorang ahli Al-Quran akan dipersilahkan atau diberikan keistimewaan di dunia untuk diangkat menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu adalah orang yang terbaik di antara orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin tidak akan bisa memimpin umatnya atau rakyatnya ketika dia bukanlah orang yang terbaik dari orang-orang yang dipimpin. Dan di antara kriteria untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya kecakapan duniawinya saja, tapi seorang pemimpin juga harus memiliki kecakapan dalam agama. Karena dunia ini bukan hanya soal ekonomi, politik, sosial, budaya saja. Percuma ekonomi maju, percuma sosial rukun, tapi agamanya bobrok. Tidak akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dahulu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar pada saat itu mengangkat seorang gubernur di Makkah yang bernama Nafi' rahimahullahu ta'ala. Kemudian suatu ketika Umar sedang berjalan-jalan ke sebuah daerah ke negeri Irak, yaitu ke Basrah, tiba-tiba Umar kaget.
di sana ada Nafi. Kemudian Umar bertanya kepada Nafi, wahai Nafi, kamu jauh-jauh ke sini, di Mekah dipimpin siapa sekarang? Siapa yang menjadi penggantimu atau wakilmu untuk memimpin Mekah pada saat ini? Kemudian kata Nafi, yang menggantikanku adalah Ibnu Abza. Siapa itu Ibnu Abza? Kata Umar bin Khattab. Dia adalah, kata Nafi, Ibnu Abza itu adalah seorang mantan hamba sahaya. Mantan hamba sahaya, tidak sekolah. Dulunya kerjanya itu membantu tuannya. Makanya Umar tambah kaget lagi. Kenapa engkau angkat Ibnu Abza yang mana dia adalah seorang mantan budak menjadi pemimpin di Mekah. Mimpin Mekah lagi, kota suci. Maka kata Nafi, dia adalah seorang penghafal dan penghafal Al-Quran dan juga memahami dengan baik ilmu faraid, ilmu waris. Maka kata Umar bin Khattab, beliau langsung mengatakan hadis yang terkenal atau asar yang terkenal, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan juga Allah akan menghinakan satu kaum dengan Al-Quran ini. Maksudnya apa jemaah? Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ibnu Abza, seorang budak tidak sekolah, tidak memiliki kecakapan dalam ilmu duniawi, tapi dipercaya menjadi pengganti gubernur di Mekah. Posisi yang sangat penting karena apa? Karena ilmunya dengan Al-Quran. Karena kedekatannya dengan Al-Quran. Maka memilih pemimpin itu bukan hanya soal kecakapan duniawi saja. Ketika seorang pemimpin hanya cakap duniawi, tapi agamanya nol besar, maka perhatikanlah. Tunggulah kehancuran negeri tersebut. Orang yang cakap dalam duniawi, tapi tidak punya agama, ya akhirnya dia akan korupsi. Dia akan kolusi dan lain sebagainya. Merugikan kaum yang dipimpinnya sendiri. Maka disinilah pentingnya Al-Quran sebagai tolak ukur memilih kepemimpinan seseorang. Kemudian yang terakhir, jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di akhirat nanti seorang ahli Al-Quran akan dipersilahkan untuk terus naik ke tingkatan surga yang paling tinggi, tergantung dengan seberapa ayat Al-Quran yang dia hafal. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan oleh para malaikat kepada para penghafal atau sahib ahli Al-Quran, Iqra wartaqi, bacalah sambil naik tangga, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana dulu kamu baca Al-Quran dengan tartil selama di dunia. Kemudian di akhir hadisnya, fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya tempat terakhirmu di surga tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Maka salah satu cara yang termasuk mudah bagi kita ketika kita ingin mendapatkan surga yang tertinggi, maka salah satunya adalah dengan berusaha menghafalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran tidak mungkin dapat terwujud kalau kita tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Kalau kita tidak pernah mau untuk belajar bagaimana caranya membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai momen bagi kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca, belajar baca. Cari guru yang bisa mengajarkan. Yang sudah baca, khatamkan Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Yang sudah hafal dan bisa membaca, pahami Al-Quran dan amalkan isi kandungan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Khususnya semoga bisa menjadi pahala jariah bagi khatib yang menyampaikan.